Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Sekarang kita ambil materi yang baru ya, yaitu makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 poin yang akan dibahas di dalam bab ini. Yang pertama, definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang kedua, awal mula penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah ya, atau dua pembahasan ya, definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan awal penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Yang pertama, definisi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mungkin sering dengar ya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa makna Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu akan dibahas di dalam bab ini ya. Ya, pertama definisi as-sunnah dalam ilmu tauhid. Definisi as-sunnah dalam ilmu tauhid. As-sunnah dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah dimaknai dengan 2 pemaknaan. Yang pertama, setiap hal yang selamat dari syubhat, dari hal-hal yang rancu, dan selamat dari penyimpangan dalam masalah-masalah akidah. Setiap hal yang selamat dari syubhat, selamat dari penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, itu disebut dengan as-sunnah ya. As-sunnah diistilahkan untuk usuluddin, yaitu pokok-pokok agama. Ya, usuluddin artinya pokok-pokok agama ya, dasar-dasar agama. Kemudian diistilahkan untuk perkara-perkara akidah, untuk perkara-perkara akidah ya. Dan hukum-hukum qat'i, yaitu hukum-hukum yang sudah baku ketentuannya dalam agama. Jadi istilah as-sunnah dalam akidah ditujukan untuk, dimaksudkan untuk menyebut apa? Usuluddin, perkara-perkara pokok dalam agama. Ya, perkara-perkara akidah, iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, pada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, ya, iman kepada keadilan para sahabat, iman kepada azab kubur dan sebagainya, ya, dan perkara-perkara akidahnya lain. Kemudian juga tentang hukum-hukum qat'i, hukum-hukum yang sudah pasti dalam agama ya. Sehingga banyak ulama yang mengarang kitab tentang tauhid dan menamakannya dengan as-sunnah. Karena makna as-sunnah tadi apa? Apa makna as-sunnah? Yaitu apa? Usuluddin, pokok-pokok agama, perkara-perkara akidah, hukum-hukum yang sudah qat'i. Sehingga banyak ulama yang mengarang kitab-kitab dalam akidah dinamai dengan as-sunnah. Cakupnya itu usuluddin, perkara-perkara agama, hal yang sudah pasti dalam agama ya. Nah, sehingga banyak para ulama yang mengarang kitab akidah dengan judul apa? As-sunnah, diberi judul as-sunnah. Misalnya siapa? Misalnya Imam Ahmad, dia punya kitab judulnya as-sunnah. Ada kitab as-sunnah karya Imam Ahmad. Itu as-sunnah bukan as-sunnah dalam artian fikih ya, yang disebut oleh Imam Ahmad, yang dimaksud oleh Imam Ahmad bukan sunnah dalam pengertian fikih atau ahli usul fikih, tidak. Tapi as-sunnah maksudnya itu apa? Pokok-pokok agama ya, usuluddin, perkara-perkara agama, perkara-perkara yang sudah qat'i ya. Jadi as-sunnah dalam bab akidah maknanya bukan as-sunnah menurut ahli fikih ya. Kalau menurut ahli fikih apa makna as-sunnah? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yang diberi pahala orang yang melakukan dan tidak diberi dosa orang yang meninggalkan, ya kan? Nah, itu makna sunnah menurut ahli fikih. Menurut ahli hadis, sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi SAW. Ya, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW menurut ahli hadis ya. Min qaulin, baik berupa perkataan, aw fi'lin atau perbuatan, aw taqririn atau ketetapan Nabi SAW, yaitu sahabat melakukan suatu perkara, Nabi akui, benarkan perbuatan sahabat tersebut, itu namanya takrir. Atau sifat Rasulullah SAW, baik sifat fisiknya maupun akhlak Rasulullah SAW. Itu makna pengertian sunnah menurut siapa? Menurut ahli ahli usul fiqih ya. Menurut ahli akidah, yang dimaksud dengan sunnah adalah perkara-perkara agama, prinsip-prinsip agama, usuluddin ya, dan perkara-perkara yang sudah qat'i dalam agama ini. Nah, sehingga para ulama mengarang kitab akidah dengan judul apa? As-sunnah ya. Kalau kamu buka kitab as-sunnah karya Imam Ahmad, di situ bukan ibadah-ibadah sunnah artinya. Yang dibahas di situ bukan ibadah-ibadah sunnah, tapi tentang akidah ya. Begitu juga dengan ulama lain yang mengarang kitab dengan judul as-sunnah, seperti as-sunnah karya Ibnu Abi Asim ya. Kemudian kitab as-sunnah karya Al-Khallal, banyak lagi. As-sunnah karya Al-Muzani, as-sunnah karya Al-Humaidi, Sharihus sunnah karya At-Tabari dan sebagainya ya. Nah, jadi kitabnya judulnya as-sunnah, tapi yang dibahas adalah akidah. Karena makna sunnah dalam masalah akidah adalah yaitu usuluddin, ya kan, perkara-perkara pokok agama,
kemudian ya perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, dan hal-hal yang sudah qat'i. Qat'i tahu kan? Yang sudah jelas pasti penafsirannya, ya. Itu disebut yang qat'i ya. Itu makna sunnah dalam ilmu akidah yang pertama. Makna sunnah yang kedua adalah, ya dilihat sini, as-sunnah digunakan untuk istilah yang lebih umum. Yang kami maksud adalah setiap hal yang berasal dari Nabi SAW, baik itu ilmu, amal, petunjuk, ya Nabi SAW, atau apapun yang mencakup tauhid maupun lainnya. Jadi kalau makna tauhid makna sunnah yang pertama tadi adalah akidah, pokok-pokok agama, paham ya? Pokok-pokok agama, usuluddin, perkara-perkara yang qat'i. Makna sunnah yang kedua adalah segala yang berasal dari Nabi SAW, segala yang berasal dari Nabi SAW. Baik itu ilmu yang berasal dari Nabi SAW, jelas? Ataupun berupa apa, amal. Ya, amal, baik bentuknya perkataan maupun perbuatan, maupun petunjuk Nabi SAW, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam segala perkara, atau apapun yang mencakup akidah, tauhid, ataupun mencakup amaliyah, ya itu semuanya dimaksudkan tercakup dalam masalah dalam dalam perkataan as-sunnah. Jadi makna yang kedua dari as-sunnah lebih umum dari makna yang pertama. Kalau makna pertama tadi apa? Akidah. Jelas, kalau di sini lebih luas dari makna akidah. Yang kedua lebih luas maknanya dari makna akidah, karena dia mencakup semua yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, baik itu ilmu yang diterima dari Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW mengajarkan ilmu, ya kan? Baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu petunjuk Nabi SAW dalam segala hal, itu dimaknai dengan as-sunnah. Jelas? Taib. Kemudian makna al-jamaah. Apa makna al-jamaah? Ya. Al-jamaah berasal dari kata al-ijtima'. Al-jamaah berasal dari kata al-ijtima', yaitu berkumpul, bersatu, ya. Lawan dari kata at-tafarruq dan al-furqah, yaitu perpecahan. Al-jamaah maknanya berkumpul, dari kata jamaah yajma'u, ya, jama'atan, ijtima' yajtami'u ijtima'an, berkumpul, ya. Lawan dari kata apa berkumpul? Lawan dari kata tafarruq, tafarruq bercerai-berai, berpisah-pisah, ya. Dan lawan dari kata al-furqah. Al-furqah maknanya perpecahan. Bedakan al-furqah dan al-firqah. Al-firqah artinya golongan, ya, al-furqah artinya perpecahan, ya. Taib. Al-furqah artinya perpecahan. Jadi jamaah maknanya adalah persatuan, ya kan? Lawan dari at-tafarruq dan al-furqah. At-tafarruq itu bercerai-berai, ya, berbeda-beda, berselisih, ya. Al-jamaah dalam hal akidah dimaksudkan untuk dua makna. Itu makna al-jamaah secara bahasa tadi, ya. Yaitu apa? Bersatu, berkumpul, lawan dari bercerai-berai, lawan dari berpisah. Apa makna al-jamaah dalam akidah? Kalau dalam salat, dalam fikih, jamaah maknanya apa? Ya, jamaah salat 5 waktu, jamaah salat Jumat, ya kan? Tapi dalam akidah apa makna jamaah? Makna jamaah dalam akidah adalah sesuatu yang dipegang oleh pengikut kebenaran, yaitu mengikuti petunjuk Nabi SAW, ya, dan meninggalkan bid'ah. Sesuatu yang dipegang oleh orang yang mengikuti kebenaran. Apa kebenaran itu? Petunjuk Nabi SAW dan meninggalkan bid'ah. Itu makna jamaah. Mengikuti petunjuk yang berasal dari siapa? Dari Nabi SAW. Dan petunjuk Nabi SAW adalah petunjuk terbaik. Makanya Rasulullah mengatakan wa khairal hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Orang yang berpegang teguh sepanjang kehidupannya dengan petunjuk yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, maka mereka dikatakan al-jamaah. Ya, karena al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri. Sehingga dikatakan al-jamaatu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri. Jadi jamaah itu enggak mesti jamaah dalam akidah enggak mesti bersama-sama. Walaupun kita sendiri, selama kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kitalah jamaah saat itu. Paham nih? Nah, jadi makna jamaah yang pertama adalah yaitu apa? Yang mengikuti petunjuk yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua wajib mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa petunjuk Nabi SAW? Itu agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik akidah, baik ibadah, ya, baik adab, baik akhlak, ya, dan sebagainya. Ya, karena petunjuk Nabi SAW adalah petunjuk terbaik dan Allah wajibkan kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam puluhan ayat dalam Al-Quranul Karim. Wa atiullah wa atiur Rasul. Ya, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, ya. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguhnya dia telah taat kepada Allah.
Selain Allah perintahkan kita taat kepada Rasul, Allah juga mengingatkan jangan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan ditimpa oleh fitnah, yaitu kekufuran dan kesyirikan, atau ditimpa oleh azab yang pedih. Ya. Wa may yushaqqaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Jadi selain Allah perintahkan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Allah juga mengingatkan kita jangan sampai menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, karena dia merupakan petunjuk terbaik. Kata Allah SWT, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, kalian ambil, kalian kerjakan, ya. Dan apa yang dilarang maka kalian hentikan, ya. Jadi yang dimaksud dengan al-jamaah, dengan makna yang pertama dari al-jamaah adalah apa? Orang yang mengikuti sunnahnya, yaitu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian kalau orang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, walaupun dia mengaku sebagai al-jamaah atau dia katakan al-sunnah wal jamaah, tapi yang diyakininya bukan yang berasal dari Rasulullah SAW, maka itu adalah pengakuan yang palsu. Maka itu pengakuan yang palsu, ya. Makna al-jamaah yang kedua adalah mereka yang berhimpun di bawah seorang pemimpin yang memimpin mereka dengan tuntunan syariat. Mereka yang berhimpun bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang memimpin mereka dengan tuntunan syariat. Nah, itu disebut dengan al-jamaah. Jadi ada dua makna dari al-jamaah, ya. Apa makna yang pertama tadi? Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ya. Dan meninggalkan segala bid'ah, segala perkara yang baru dalam agama, mereka tinggalkan semuanya. Ya, baik bid'ah yang berkaitan dengan akidah, baik bid'ah yang berkaitan dengan amaliyah, mereka tinggalkan, ya. Yang kedua makna al-jamaah adalah orang yang bersatu padu, berhimpun di bawah kepemimpinan seseorang yang memimpin mereka dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikuti jamaah ini hukumnya wajib. Maka hukum mengikuti jamaah yang seperti itu yang memimpin kita berdasarkan syariat dari Allah SWT, hukumnya adalah apa? Wajib. Sedangkan keluar dari barisannya dan dari pemimpinnya, hukumnya adalah haram. Jadi makna makna jamaah itu ada dua. Mengikuti ajaran Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW, ya, dan menjauhi segala bid'ah. Yang kedua, berhimpun bersatu di bawah kepemimpinan seseorang yang memimpin dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna kedua dari al-jamaah, ya. Di mana kalau seseorang memimpin kaum muslimin dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk mengikutinya dan haram untuk menyelisihi mereka, haram untuk menentangnya. Dengan demikian istilah al-sunnah wal jamaah berarti apa maknanya? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, yang berhimpun di atas dasar itu. Apa makna al-sunnah secara keseluruhan? Ya, makna al-sunnah adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Bukan sekedar mengikuti sunnah sesuai selera, tapi berpegang teguh. Benar-benar dia pegang sunnah tersebut, dia jadikan pedoman dalam hidupnya, dijadikan acuan dalam setiap gerak-geriknya, baik akidah, baik ibadah, baik amaliyah, ya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, yang berhimpun, yaitu bersatu di atas dasar itu, di atas sunnah Rasulullah SAW, ya. Mereka adalah para sahabat dan tabi'in. Siapa yang berhimpun di atas sunnah Rasulullah SAW? Siapa pelaksana pertamanya? Siapa yang pertama kali bersatu padu menjalankan sunnah Rasulullah SAW? Para sahabat, ya kan? Kemudian siapa? Tabi'in. Lalu para imam yang mengikuti mereka, serta orang-orang yang hidup belakangan yang menempuh jalan yang ditempuh oleh sahabat, tabi'in, dan para imam tersebut. Baik itu dalam hal akidah, perkataan, dan perbuatan sampai hari kiamat nanti. Dan mereka berkumpul di bawah pemimpin yang hak dan menjaga persatuan umat. Dengan begitu mereka memadukan antara kewajiban al-ittiba dan kewajiban al-ijtima', ya. Jadi yang dimaksud dengan al-sunnah, ini definisi al-sunnah, ya. Siapa yang dimaksud dengan al-sunnah? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan bersatu padu di atas dasar itu, di atas dasar sunnah Nabi SAW. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW? Orangnya siapa? Pertama,
para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim, para tabi'in rahimahumullah, kemudian para imam, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian misalnya siapa? Sufyan As-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Ibrahim An-Nakhai dan sebagainya dari para imam. Dan yang mengikuti mereka generasi berikutnya, generasi yang berikutnya dari para imam, ya. Nah, serta yang mengikuti mereka setelah itu. Jadi Ahlus Sunnah itu ya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam, para ulama setelahnya dan yang mengikuti mereka setelah itu, ya. Termasuk kita yang senantiasa berpegang dengan petunjuk Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, ya. Termasuk kita sampai hari kiamat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan zaman tertentu, tidak, sampai hari kiamat. Bukan orang tertentu. Ya, siapa saja yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW ala fahmi salaf, di atas pemahaman salaf, sahabat, tabi'in, baut tabi'in, para imam, ya, maka mereka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kenapa disebut wal Jamaah? Mereka bersatu padu dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jelas? Dalam hal apa? Dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut dengan apa? Akidah, baik ucapan, baik perkataan, ya. Dan mereka berkumpul di bawah pemimpin yang hak dan menjaga persatuan umat, di bawah pemimpin yang hak dan menjaga persatuan umat. Dengan demikian Ahlus Sunnah menggabungkan antara dua prinsip besar, yaitu apa? Yaitu al-ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, ala fahmi salaf, dan yang kedua adalah al-ijtima, yaitu berkumpul di bawah pemimpin seorang pemimpin yang memimpin mereka dengan kebenaran. Nah, itu makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas ini? Nah, taib. Selanjutnya, awal penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan mereka dinamai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Ketika terjadi perpecahan dalam umat Islam, di masa sahabat ada perpecahan enggak? Enggak ada sama sekali. Ya, di masa Nabi SAW tidak ada perpecahan, di masa sahabat Nabi SAW tidak ada perpecahan di kalangan sahabat. Ya, orang-orang yang kemudian muncul di masa akhir-akhir masa sahabat, ya, mereka adalah orang-orang yang berasal dari negara-negara lain, wilayah-wilayah lain, bukan di Madinah, ya kan? Seperti orang yang pertama kali mempermasalahkan masalah qadar, tidak ada qadar, ya. Nah, itu munculnya apa? Di akhir masa atau tidak di Madinah, ya, tapi di tempat lain, di Basrah, di Kufah dan sebagainya, ya. Ketika terjadi perpecahan dalam umat Islam dan banyak muncul bid'ah dan penyimpangan, serta terjadi pula apa yang Nabi SAW beritakan dalam sabda beliau. Apakah sabda Nabi SAW? Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya akan masuk neraka hingga kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Nabi SAW menceritakan bahwa Bani Israel akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Nasrani, ya, bukan Bani Israel, Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Kemudian Nasrani juga terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, ya. Nah, umat Islam bagaimana? Umat Islam kata Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu apa? Al-jamaah. Perlu dipahami hadis ini. Pertama, siapakah yang terpecah itu? Siapa yang terpecah itu? Umat Rasulullah SAW, yaitu umat Islam, ya. Kata Rasulullah, sataftariku ummati, ya kan? Ya, akan berpecah belah umatku. Maksudnya adalah umat ijabah, bukan umat dakwah. Karena umat itu ada dua macam. Ada umat dakwah, itu semua umat yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Yang kedua namanya ummatul ijabah. Ummatul ijabah, umat yang menerima dakwah Rasulullah SAW, umat Islam. Nah, siapa umat yang dimaksud dalam hadis ini? Apakah ummatul dakwah atau ummatul ijabah? Ummatul ijabah. Kalau ummatul dakwah banyak sekali perpecahannya, kan? Agama aja ada berapa, dan dalam setiap agama ada firqahnya, ada sekte-sektenya, kan? Yang dimaksud adalah ummatul ijabah, yaitu umat yang menjawab seruan Rasulullah SAW, umat yang menerima dakwahnya Rasulullah SAW, yakni umat Islam. Yang terpecah adalah umat Islam, ya. Kemudian, ya, yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Apakah itu dipastikan mereka masuk neraka atau ancaman bagi mereka untuk masuk neraka? Ya kan? Mana yang benar? Itu adalah namanya min babil wa'id, yaitu ancaman.
ancaman, ya kan? Bukan dipastikan mereka masuk neraka, tapi maksudnya adalah jangan berpecah belah kalian. Karena kalau kalian berpecah belah, kalian terancam dengan neraka. Jelas nih? Ya kan? Bukan berarti orang yang berpecah belah dalam agama Islam ini mereka adalah orang-orang kufar. Bukan. Ya kan? Saya paham maksudnya. Kan kata Rasulullah, umatku akan berpecah belah. Apakah dengan berpecah belahnya umat Islam mereka jadi orang kafir semuanya? Tidak kan? Nah, kalau mereka jadi orang kafir semuanya, nggak mungkin Rasulullah menyebut umatku akan berpecah belah. Karena kalau sudah kafir bukan umat Rasulullah, ya kan? Ya, ini namanya apa? Min babil wa'id, ya, yaitu ancaman. Jangan sampai berpecah, ya, karena kalau berpecah diancam dengan neraka. Diancam dengan apa? Neraka, ya. Ya. Nah. Kemudian apakah pasti 70? 73, 72? Ada orang Arab kalau menyebutkan banyak untuk ratusan atau menyebut banyak untuk puluhan, mereka bilang 70. Itu maksudnya banyak. Misalnya kalau satuan, angka banyak untuk satuan itu angka 7. Kalau dibilang 7 itu maksudnya bukan apakah benar-benar persis 7 atau maksudnya banyak. Banyak dari segi kan ada satuan puluhan gitu kan ya. Nah, apakah memang 70 itu maksudnya memang persis 73 satu yang benar, atau maksudnya umat Islam ini akan terpecah jadi banyak golongan? Karena angka 70 itu bisa dikatakan persis 70 atau maksudnya adalah apa? Atau maksudnya adalah terpecah ke dalam banyak golongan. Jelas nih. Nah, menurut mayoritas ulama ya, dalam syarah hadis ini bahwa memang benar akan terpecah jadi 73, ya. Tapi tidak mesti semua golongan itu wujud semuanya dalam satu zaman, tidak. Ya kan? Terkadang ada golongan ini, golongan itu. Terkadang muncul lagi golongan yang baru. Dulu misalnya ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah, ada Jawariyah, ada apa lagi? Mu'tazilah, ada Murji'ah, ya kan? Ada Jahmiyah. Kemudian dari segi ya, kemudian Sufiyah dan sebagainya. Paham ya? Mu'tazilah. Kemudian di masa yang lain muncul lagi yang baru gitu. Paham? Nah, kalau sekte-sektenya atau firqah-firqahnya ya. Nah, kita lihat mana hadis ini. Ya kan? Rasulullah SAW mengatakan apa? Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Dalam riwayat lain dikatakan Bani Israel terpecah jadi 71 atau 72. Kemudian apa namanya? Nasrani terpecah jadi 71 atau 72 golongan, dan umatku terpecah jadi 73 golongan. Ya. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu yang enggak masuk neraka, masuk surga. Siapa itu? Yaitu al-jamaah. Al-jamaah ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, atau hadis yang lain menjelaskan makna al-jamaah, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Berarti kalau orang mau selamat, maka apa? Maka dia ikuti Nabi dan para sahabat. Enggak bisa orang mengatakan saya ikuti Nabi ya kan, tanpa mengindahkan pemahaman persahabat, tidak. Karena Nabi bilang apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang selamat? Yaitu orang yang mengikuti ajaran yang aku bawa dan diamalkan oleh para sahabatku, kata Rasulullah SAW. Mana hadis ini? Coba kita lihat. Inna hazil ummah, sesungguhnya umat ini, wal muradu biha ummatul ijabah, yang dimaksud dengan umat di sini itu umat ijabah, umat yang memeluk agama Islam. Ail ummatul islamiyah, yaitu umat Islam. Saya sululaha minat tafarruq fid din, akan terjadi di tengah-tengah umat ini perpecahan dalam agama. Kama hasala li ahlil kitab, sebagaimana terjadi pada ahlul kitab. Jadi umat ini, yaitu umat Islam, akan mengalami perpecahan. Paham ya? Perpecahan dalam hal apa? Dalam agama, sebagaimana terjadi pada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Fal yahudu tafarraqu ila 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah jadi 71 golongan. Wa amman nasara faqad inqasamu ithnataini atau sintaini wa sab'ina firqah. Adapun orang-orang Nasrani terpecah jadi 72 golongan atau firqah ya. Wa amma hazil ummah, adapun umat ini fasatanqasimu ila 73 firqatan. Adapun umat ini, umat Islam, akan terpecah jadi 73 golongan. Wa firqatun wahidatun hiyal baqiyah 'alal asli. Dan hanya satu firqah yang tetap di atas asal. Apa asal?
Yaitu sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya satu yang menjaga sunnah Rasulullah SAW. Hanya satu yang tetap di atas sunnah Rasulullah SAW. Yang lainnya pasti ada penyimpangannya. Ya. Al-mutamassikatu ya bima kana alaihi Rasulullah SAW wa ashabuhu. Yang berpegang teguh dengan apa yang di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Berpegang teguh dengan apa yang di atasnya, yaitu apa? Ajaran Rasulullah SAW. Ya. Hanya satu golongan dari 73 itu yang berpegang teguh di atas kemurnian. Apa kemurnian itu? Itu sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jelas? Nah, walam tabtadi' fi diniha, dan tidak membuat bid'ah dalam agamanya. Ya kan? Kalau membuat bid'ah dalam agama, ya itulah yang menjadi awal dari munculnya apa? Firqah itu, ya. Nah, walizalika wusifat bil jamaah. Oleh sebab itu, kelompok yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat, mereka disebut dengan jamaah. Ya, ail mujtami' 'alal haq, yaitu berkumpul di atas kebenaran. Berkumpul di atas kebenaran. Apa kebenaran? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma baqiyatul firaq faqad faraqat bi bu'diha 'anil asal. Adapun firqah-firqah yang lain, sekte-sekte yang lain nanti saya sebut, ya, Khawarij, Syiah, ya, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya, faqad faraqat ya bi bu'diha 'anil asli. Maka dia sudah menjauh karena jauh dari asal. Apa asal tadi? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastahaqqat bizalikal wa'idi finnar, dan dia berhak dapat ancaman neraka. Bukan dipastikan dia masuk neraka, kecuali yang memang firqah-firqah yang dinyatakan keluar dari Islam, ya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam kulluha finnar, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya? Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Kan kata Rasulullah apa? Umatku akan terpecah jadi 73 golongan, semuanya di neraka. Kulluha finnar. Paham? Apa maksud kulluha finnar? La ya'ni takhlid, bukan berarti dia dikekalkan dalam neraka. Kata Rasulullah apa? Semua firqah itu masuk neraka. Apakah itu berarti semuanya kekal dalam neraka? Tidak. Wa inna ma'ala jihatil wa'id, ini dalam bentuk wa'id, yaitu ancaman. Maksudnya kalau kalian berpecah belah, maka kalian terancam dengan neraka. Bukan dipastikan semua yang berpecah belah dari umat ini masuk neraka selama-lamanya, tidak. Tapi itu namanya apa? Al-wa'id, ya. Ka ashabil kaba'iri minaz dzunub, seperti pelaku dosa-dosa besar. Ya, seperti pelaku dosa-dosa besar. Pelaku dosa-dosa besar, ya, mereka adalah orang yang terancam dengan neraka, ya. Walizalika akhbara Rasulullah SAW annahum min ummatihi. Oleh sebab itu Rasulullah kabarkan bahwa mereka, ya, dari umatnya. Wa annahum min ahli hazihil millah, bahwa mereka termasuk penganut agama ini, agama Islam. Falau kanu kuffaran lasalabahum sallallahu alaihi wasallam hadzal wasfa. Kalau mereka kafir, maka akan Rasulullah cabut sifat ini dari mereka. Jadi semuanya di neraka kata Rasulullah. Ya kan? 72 golongan masuk neraka. Apakah itu berarti mereka akan dikekalkan dalam neraka? Bukan dikekalkan dalam neraka, tapi apa? Terancam dengan neraka. Belum pasti masuk neraka. Paham nih? Ya kan? Sebagaimana pelaku dosa besar dalam akidah kita, pelaku dosa besar tidak kekal dalam neraka seperti perkataan Khawarij, seperti perkataan Mu'tazilah, tidak. Ya kan? Tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya'a azabahu wa insya'a ghufira lahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak Allah azab, kalau Allah kehendak Allah ampuni. Begitu juga dengan apa? Orang-orang yang terpecah belah ini. Jelas ini? Nah, mereka umat Islam. Ya kan? Ya, mereka adalah ahlu hazil millah, orang yang mengikuti agama ini, agama Islam, tapi pecah belah, ya kan? Nah, kalau mereka kafir, kalau mereka dianggap kafir, maka nggak mungkin Rasulullah mengatakan mereka, ya, sebagai umatku. Kalau orang kafir keluar dari agama Islam, bukan umatnya Rasulullah lagi, kan? Nah, bukti yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak kekal dalam neraka, tapi terancam dengan neraka adalah apa? Rasulullah katakan umatku akan berpecah jadi 73 golongan. Kalau sudah dia dikekalkan dalam neraka seperti orang kafir, maka Rasulullah nggak akan sebut golongan-golongan tersebut sebagai umatnya. Nah, itu maksudnya. Ya. Wasifatul firqatun najiyatu wasifatul firqatin najiyati tarji'u li qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang selamat siapa? Yang disebut dalam hadis ini dengan al-jamaah. Apa ciri al-jamaah itu?
ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa? Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat, ya. Nah, itu yang selamat. Itulah yang disebut maksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kembali ke sini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan berapa? 73. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Sudah paham tadi maksudnya? Nah. Maka para pembela kebenaran yang merupakan cerminan kelompok yang benar, yang meneruskan jalan Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah ta'ala alaihim, berkewajiban untuk membedakan diri dari selain mereka dengan nama tertentu. Rasulullah sudah kabarkan umatnya akan terpecah belah, ya kan? Muncullah firqah-firqah, ya kan? Nah, Rasulullah oleh sebab itu orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka ya membedakan diri dengan menyebutkan nama tertentu untuk mereka, ya. Mereka membedakan diri dengan menyebutkan nama tertentu untuk mereka, yaitu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan bersatu padu dalam mengikutinya, ya kan? Karena semua mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, kan begitu. Syiah pun mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Oh, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Karena mereka lah yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka ya membedakan diri mereka dengan nama ini dari kelompok-kelompok yang lain, ya. Kita lihat pada masa Khalifah Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu, ada sekelompok kaum yang menyimpang. Di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat, ya kan, mulai dari tahun pemerintahannya, ada muncul di situ firqah yang menyimpang, ya. Firqah apa itu? Firqah Khawarij, ya kan? Mereka mengkafirkan Khalifah Ali dan memeranginya. Mereka dalam sejarah dikenal dengan nama Khawarij. Sekelompok yang lain juga menyimpang dan berlebihan terhadap khalifah. Mereka mengklaim ia terjaga dari dosa. Mereka dalam sejarah dikenal dengan nama Rafidah atau Syiah, ya kan? Pada di masa ingat ya, di masa Rasulullah enggak ada firqah. Di masa sahabat tidak ada firqah, ya. Muncul di masa Ali bin Abi Thalib, ya kan? Muncul dua sekte di situ, Khawarij dan juga Syiah, ya. Muncul dua sekte di situ, yaitu apa? Khawarij dan Syiah, ya. Khawarij itu kelompok yang sangat ekstrim. Dia punya dua ajaran yang yang mereka dikenal dengannya. Khawarij mempunyai dua ajaran yang mereka dikenal dengannya. Apa itu? Ya, yang pertama takfiru murtakibil kabirah, mengkafirkan orang yang berdosa besar. Yang kedua, ijabul khuruji ala aimatil jawr, wajib memberontak kepada pemimpin yang zalim. Ada dua ajaran pokok sekte Khawarij. Ada dua ajaran pokok sekte apa? Sekte Khawarij. Yaitu apa? Apa itu? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Pelaku dosa besar itu mereka kafirkan. Apa contoh dosa besar? Apa contoh dosa besar? Dosa besar pertama adalah al-isyraku billah, ya kan? Menyekutukan Allah SWT. Apalagi? Membunuh, mencuri, merampok, berzina. Apalagi? Apa? Ada 70 dosa besar disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair. Apa? Jangan-jangan apalagi selain itu? Sihir. Kata Rasulullah SAW, jauhi 7 dosa besar yang membinasakan kalian. Sihir, al-isyraku billah wa qatlun nafsi, ya, membunuh jiwa. Apalagi? Sihir, ya. Apalagi yang lain? Minum khamar, berjudi. Apalagi? Liwat, homoseksual dan sebagainya. Nanti kalian cari, ada buku sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, ya. Nah, Khawarij mereka salah satu ajarannya apa? Takfiru ashabil kabair, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Bagaimana dalam Ahlus Sunnah? Kita Ahlus Sunnah, bagaimana hukum orang melakukan dosa besar?
Dia kafir atau tetap orang mukmin? Bagaimana di akhirat? Dia orang mukmin yang berdosa kan di dunia kan. Di akhirat bagaimana? Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki ya Allah ampuni, kalau Allah kehendaki Allah siksa sampai habis dosanya itu. Allah siksa di neraka sampai habis dosanya, ya kan? Tidak kekal dalam neraka. Akidah Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka, tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi ada yang mengatakan orang kalau berdosa besar maka dia kekal di dalam neraka, yaitu kelompok Khawarij, dan tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka, ya. Kelompok apa? Kelompok Khawarij. Yang kedua, jalan mereka adalah wajib memberontak kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, wajib memberontak kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Nah, di masa Ali bin Abi Thalib, ya, muncul kelompok ini, yaitu kelompok Khawarij. Para ulama mengatakan bibit-bibitnya itu sudah ada di masa Rasulullah SAW, yaitu ketika ada seseorang yang memprotes Rasulullah SAW, ya. Ata rajulun Rasulullah SAW bil Ji'rana. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW di Ji'rana, ya. Munsarafuhu min Hunain, ketika Rasulullah kembali dari Hunain. Wa fi thawbi Bilalun fiddah, di pakaian Bilal ada fiddah, ya, perak untuk dibagi-bagikan. Wa Rasulullah SAW yakbidu minha, Rasulullah SAW mengambilnya, yu'tin nasa, lalu Rasulullah berikan kepada orang, ya. Faqala ya Muhammad i'dil, maka ada seorang yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, berbuat adillah kamu. Ini Rasulullah diprotes ini. Ini awal-awal dari Khawarij ini, ya. Dia Rasulullah bagi-bagikan perak, ya kan? Nah, kemudian apa? Ada orang protes. Dia bilang apa? Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, kamu berlaku adil lah. Ini Nabi aja dicurigai sama dia zalim, ya, tidak berlaku adil gitu. Kata Rasulullah apa? Wailak, celaka kamu. Wa may ya'dil Islam akun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau saya kamu anggap enggak bisa adil? Kalau saya aja kamu bilang enggak bisa adil, siapa lagi yang adil di muka dunia ini? Ya. Laqad khibta wa khasirta in lam akun adil. Kata Rasulullah, kamu sudah merugi, sudah celaka kalau saya tidak berlaku adil, ya. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, da'ni ya Rasulullah fa'aqtula hadzal munafiq. Kata Umar bin Al-Khattab, orang yang dikenal tegas, ya, berani, biarkan aku wahai Rasulullah untuk saya penggal lehernya orang munafik ini. Biarkan aku wahai Rasulullah untuk saya penggal lehernya orang munafik ini, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah an yatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Saya berlindung kepada Allah, ya, saya enggak biarkan dia dibunuh supaya orang-orang tidak mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Inna haza wa ashabahu yaqra'unal Qur'an. Sesungguhnya orang ini dan para sahabatnya mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum, tidak sampai ke tenggorokan mereka. Jadi baca aja enggak paham. Itu ciri-ciri Khawarij, ya. Jahil, ya, dia baca tapi enggak paham. Yamruquna minhu kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Dia melesat, terlepas dari agama sebagaimana anak panah terlepas dari busurnya, ya. Nah, itu ciri-ciri Khawarij atau sejarah munculnya Khawarij. Yaitu ketika ada orang yang protes kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain disebutkan siapa orangnya, yaitu Atahu Zulkhuwaisirah. Namanya siapa? Zulkhuwaisirah. Wa huwa rajulun min Bani Tamim, seorang laki-laki dari Bani Tamim. Faqala ya Rasulullah ya'dil. Maka dia mengatakan apa? Wahai Rasulullah, berbuat adillah engkau. Ini Rasulullah membagi-bagikan, mungkin menurut dia ini enggak adil nih pembagian Rasulullah. Dia protes gitu. Dia bilang apa? Ya Rasulullah ya'dil. Maka Rasulullah SAW ingatkan, ya, orang tersebut, ya. Kemudian mereka, ya, berkembang di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Summa hadasal qitalu fi mauqi'ati Siffin. Lalu terjadi perang Siffin, ya. Perang antara Ali dan Muawiyah. Muawiyah menuntut supaya orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu segera diqisas, dibunuh juga, ya kan? Fa innahu indama rafa'a ahlus Syam al-masahif, ya, auqafatil harb. Ketika penduduk Syam, ya, mengangkat mushaf-mushaf di ujung tombak-tombak mereka, maka perang terhenti, ya. Wattafaqal fariqan ala an yuhaqqimu rajulan min kulli fariqin. Dan kedua kelompok, yaitu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, mereka sepakat untuk, ya, berhakim kepada seorang laki-laki dari setiap kelompok.
Wa kana Abu Musa al-Asy'ari wa Amr bin al-As. Dan dua laki-laki tersebut adalah siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Fi syahri Safar, pada bulan Safar. Fa akhazul ahda wal mitsaq min Aliyin wa jundihi wa Muawiyah wa jundihi an yaqbalu bi hukmihima. Mereka mengambil janji dari Ali dan tentaranya, dari Muawiyah dan tentaranya untuk menerima hukum keduanya, yaitu hukumnya keputusan siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Summa hakamu an takuna hudnatan ila Ramadan. Kemudian mereka sepakat untuk mengadakan gencetan senjata sampai bulan Ramadan. Summa yajtami al-hakaman. Kemudian kedua hakam yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, keduanya berkumpul di kawasan di suatu kawasan di antara dua kawasan, yaitu kawasan antara Syam dan Irak yang disebut dengan Daumatul Jandal. Liyuslihu bainahuma, untuk islah berdamai antara Ali dan Muawiyah. Fa indama waqa'at al-mukatabatu baina Ali wa Muawiyah li ajli tahkim, ketika terjadi surat menyurat antara Ali dan Muawiyah untuk tahkim, yaitu apa? Menyelesaikan pertikaian mereka dengan menunjuk dua orang hakam, dua orang hakim, ya kan? Sarat sairatul khawarij, di situ meledaklah khawarij. Wa qalu la hukma illa lillah. Mereka katakan apa? Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ma'anna katsiran minal mu'arikhin zakaru annal khawarij hum man alja'a aliyan liqabulit tahkim. Sedangkan menurut banyak ahli sejarah bahwa khawarij lah yang memaksa Ali untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan mengangkat hakam, mengangkat hakim, Summa naqasu ala aqabihim wa abu aliyan. Kemudian mereka putar balik dan mencela Ali. Wa qalu anta hakamta rijal fi dinillah. Mereka katakan kamu berhukum kepada manusia dalam agama Allah. Wa kanu yuwajuhuna aliyan radhiyallahu anhu bizalika hatta annahu kana khatiban fil Kufah fasara rajulun min nahiyatil masjid. Sampai ketika Ali jadi khatib di sebuah masjid di Kufah, maka ada yang berteriak di ujung masjid, dia katakan inil hukmu illa lillah. Ini ceritanya kenapa Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kita tahu dalam sejarah ada peperangan antara siapa? Antara Ali dan Muawiyah, Ali adalah khalifah yang dibaiat oleh para sahabat dan Muawiyah adalah gubernur negeri Syam. Muawiyah menuntut supaya orang-orang yang membunuh Utsman segera diapakan? Segera dikisas, dibunuh Tapi tentara-tentara yang membunuh atau orang-orang yang membunuh Utsman tersebut sudah pulang ke negerinya, negeri belum aman karena terjadi pembunuhan terhadap khalifah. Di situ akhirnya terjadi perang apa? Perang Siffin, antara Ali dan Muawiyah, antara Ali dan Muawiyah. Lalu ketika perang berkecamuk, maka tentara Muawiyah mengikat mushaf di ujung pedang tombak mereka untuk berdamai. Ketika tentara Ali melihat bahwa tentara Muawiyah mengangkat mushaf di ujung pedang-pedang mereka atau di ujung tombak mereka, mereka katakan itu mereka mengajak kita damai, maka mereka berdamai, Kemudian mereka buat kesepakatan, dua kubu ini, tentara Ali dan tentara Muawiyah, mereka buat kesepakatan. Apa kesepakatannya? Bahwa harus ditunjuk juru damai, Siapa juru damainya? Dari pihak Ali yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah yaitu Amr bin As. Nah, yang memaksa Ali untuk menerima ajakan damai tersebut siapa? Khawarij ini, Tapi mereka kemudian yang memprotes Ali, bahkan putar balik menjadi musuhnya. Karena mereka mengatakan ini agama Allah SWT. Kenapa kita harus menunjuk manusia untuk menjadi hakamnya, menjadi juru damainya, Padahal inil hukmu illa lillah. Hukum itu tidak lain adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka protes, Karena Ali menjadikan manusia sebagai hakam, sebagai yang memutuskan perkaranya, Dan ini dibantah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Jangan dalam perkara ini, perkara kecil aja Allah Subhanahu wa taala menunjuk kita untuk mencari hakam, juru damai dalam perkara perselisihan antara suami istri. Kan itu disuruh tunjuk juru damainya, bagaimana putusannya, Ini dalam perkara kecil aja disuruh tunjuk hakamnya, juru damainya, apakah didamaikan ataupun dipisahkan, Begitu juga dengan perkara yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Tapi Khawarij selalu menyalahkan Ali, Hukum itu tidak lain adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yang memaksa Ali untuk menerima ajakan
berdamai. Ya. Nah, ini kelompok pertama yang muncul ya dalam sejarah Islam, itu kelompok apa? Khawarij. Kelompok Khawarij ya. Kemudian juga ada kelompok lain yang menyimpang dan berlebihan terhadap khalifah. Mereka yang mengklaim bahwa khalifah selamat dari dosa, maksum dari dosa. Dalam sejarah mereka dikenal dengan Syiah ya. Kalau nanti Khawarij jadi musuh utamanya Ali, karena Ali menerima untuk berdamai dengan Muawiyah ya. Ada yang berlebihan juga terhadap Ali, yaitu apa? Syiah. Syiah berlebihan terhadap Ali. Ya kan? Bahkan menganggap Ali itu maksum, terjaga dari dosa. Ya. Itu kelompok Syiah ya. Bahkan mereka ya ada sekte yang gulat yang berlebihan sampai menuhankan Ali radhiyallahu taala anhu ya. Dan terpecah dalam banyak sekte. Jadi yang pertama muncul Khawarij, kemudian antitesanya, kebalikannya. Kalau Khawarij sangat benci kepada Ali, kalau Syiah berlebihan dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akan begitu, dalam setiap kelompok itu ada kebalikannya. Ada yang terlalu ekstrim membenci, ada juga terlalu ekstrim mencintai. Jelas nih. Nah, seperti Khawarij dengan Syiah ya. Kalau Khawarij benci banget sama Ali, bahkan mengkafirkan Ali radhiyallahu taala anhu karena menerima ajakan untuk berdamai. Kemudian Syiah benar-benar mengagungkan Ali, bahkan gulu terhadap Ali ya, berlebihan dalam mencintai Ali, bahkan menganggapnya maksum, menganggapnya dapat wahyu ya kan. Kemudian juga terjaga dari dosa, kalau mati itu dengan kehendaknya sendiri. Ada dalam riwayat Syiah dikatakan gitu ya. Annal a'immata ya'lamuna mata yamutun, bahwa imam-imam itu tahu kapan mereka mati, wala yamutuna illa bi ikhtiyarihim, dan tidak mati kecuali dengan pilihan sendiri. Ya kan? Bahkan Ali bagi-bagikan surga kepada penghuninya di akhirat, dan keyakinan-keyakinan mereka yang lainnya. Nah, jadi di masa Ali sudah muncul dua firqah, yaitu firqah firqah Khawarij dan firqah Syiah ya. Firqah yang terlalu membenci Ali, dan satu lagi firqah yang terlalu mencintai Ali bin Abi Thalib sampai berlebihan. Kemudian setelah itu beragam bid'ah dan penyimpangan bermunculan. Nah, setelah muncul Khawarij, muncul Syiah, setelah itu muncul firqah-firqah yang lain, ya, penyimpangan-penyimpangan yang lain. Setiap sekte ini semuanya mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Nabi SAW. Setiap kelompok, setiap sekte dia ngaku kamilah yang ahlu sunnah, bukan lawan kami, tapi kamilah yang ahlu sunnah, ya kan? Mereka menisbatkan kepada beliau berbagai perkataan dusta, membuat hadis-hadis palsu lalu disandarkan kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk mendukung akidah mereka yang batil itu. Ya, mereka buat hadis palsu, kemudian mereka katakan qala Rasulullah SAW bersabda. Tujuan diproduksi hadis palsu itu adalah supaya keyakinan mereka yang bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah ada dalilnya, ya kan? Ketika terjadi semua ini, para ulama mencurahkan perhatian dengan mencermati perawi-perawi hadis demi menjaga as-sunnah. Jangan sampai orang mengatakan qala Rasulullah, ternyata itu bikinan dia sendiri atau ucapan seseorang, ya kan, bukan sabda Rasulullah SAW. Karena kan setiap orang yang mengatakan sesuatu harus perlu bukti kan. Kalau Quran nggak bisa ditambah-tambahi ayatnya kan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya pendapat mereka yang berbagai macam itu ada penguatnya? Bagaimana caranya? Mereka ciptakan hadis-hadis palsu, ya. Kemudian hadis-hadis palsu itu mereka sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan kalau Rasulullah SAW bersabda ya. Itu dilakukan oleh banyak sekte, ya kan? Kalau Khawarij tidak. Kalau Khawarij mereka kan orang yang anti berbohong, tapi dilakukan oleh seperti orang-orang Sufiyah, oleh orang-orang Syiah, ya. Makanya hadis Syiah itu bukan sabda Rasulullah isinya. Al-Kafi bukan sabda Rasulullah isinya. Al-Biharul Anwar, Al-Kafi, Man la yahdurul faqih, kan Tahzib dan sebagainya, kitab-kitab Syiah itu bukan sabda Rasulullah isinya, tapi sabda imam. Ya. Dan sabda imam itu bukan berarti ucapan imam-imam itu, tapi perkataan yang disandarkan kepada imam. Mereka buat, kemudian mereka katakan imam mengatakan begini, ya. Perkataan yang mereka buat sendiri, ya. Nah,
ketika banyak sekte-sekte, banyak penyimpangan-penyimpangan, maka setiap sekte perlu penguat untuk menguatkan akidah mereka yakini. Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah membuat hadis-hadis palsu dan menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu para ulama ahli hadis mereka mulai menyaring siapa perawi-perawi hadis itu. Kan hadis itu ada perawinya. Siapa yang menceritakan itu kan? Diperiksa satu-satu. Kalau ini pembohong, nggak bisa diterima. Kalau ini dicurigai membohong, nggak bisa diterima. Si fulan nggak bertemu dengan si fulan, ya kan? Nggak mungkin dia bertemu nih. Fulan ini dalam riwayat itu kan ada orang-orangnya kan? Dia nggak mungkin bertemu, maka riwayatnya tidak diterima ya. Ketika terjadi seperti ini, ada gerakan pemalsuan hadis, para ulama mencurahkan perhatian dengan mencermati perawi-perawi hadis demi menjaga as-sunnah, sehingga orang nggak bisa mengatakan saya nak perutnya aja. Saat Rasulullah SAW bersabda, ya siapa? Dari mana kamu dapat? Dari si fulan. Fulan bagaimana keadaannya? Dia adalah kazab, ya kan? Wadda, pembuat hadis palsu atau bagaimana? Ya. Dan membentenginya dari kedustaan penyimpangan. Ya kan? Kenapa sunnah yang ada palsunya? Kalau Quran nggak bisa kan? Quran itu sudah tetap di masa Rasulullah SAW 5.636 ayat, nggak bisa ditambah-tambah lagi kan? Tapi kalau makanya sunnah, ya kan? Sunnah yang diincar gitu. Dibuatlah hadis-hadis palsu, dikesandarkan kepada Rasulullah SAW yang mendukung pendapat-pendapat sekte-sekte tersebut ya. Maka disaringlah sunnah itu, dikaji, diteliti, ya kan? Sehingga nanti ketahuan kan hasilnya apa? Hasilnya ketahuan, ini hadis maudhu, ini hadis palsu, ya kan? Hadis dhaif dan sebagainya. Oleh karena itu Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, ia berkata, sebelumnya mereka itu para ulama tidak pernah menanyakan tentang sanad, yaitu di masa sahabat. Sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil, nggak mungkin berdusta kan? Mereka para sahabat nggak menanyakan sanad itu. Ya. Tahu sanad kan? Sanad itu mata rantai perawi hadis itu. Dari Imam Bukhari kepada Rasulullah kan ada orang-orangnya gitu. Ini kayak saya menyampaikan hadis nih, atau menyampaikan suatu perkataan. Qultu, saya katakan, didengar oleh dia. Dia menyampaikan ke orang lain menyampaikan ke orang lain. Sampai setelah beberapa orang, perkataan tersebut dicatat. Ya. Dicatat oleh seseorang. Maka semua yang menyampaikan berita dari saya ini harus diperiksa satu-satu ini. Dia suka berdusta enggak? Dia suka bohong enggak? Dia suka pelupa enggak? Hafalannya bagaimana? Kacau atau bagus hafalannya? Dan seterusnya lah ya kan. Nah, begitu dengan hadis yang ada ini, yang tersebar ini. Diperiksa oleh para imam ahli hadis ya. Sehingga mereka mengatakan apa? Samulana rijalakum. Sebutkan rijal kalian, perawi hadis kalian. Ya. Fayunzaru ila ahli sunnah fayukhazu hadisuhum. Lalu dilihatlah kalau dia ahli sunnah yang memegang teguh sunnah Rasulullah SAW, maka diterima hadisnya. Ya, kalau dia ahli bid'ah maka tidak diambil hadisnya. Jadi diperiksa hadis-hadis tersebut, ya. Jelas ini? Di masa Rasulullah tidak, sahabat mengharamkan apa? Berdusta. Bahkan mereka mengatakan, ya, kami tidak berdusta dan kami tidak tahu apa itu dusta. La nakzib wa la nadri mal kazib. Kami enggak berdusta dan kami tidak tahu apa itu yang namanya kazib, bohong, ya kan? Ini para sahabat enggak berdusta. Tapi di belakangnya, generasi-generasi belakang setelah munculnya firqah-firqah, di antara mereka ada yang berdusta demi mendukung pendapat mereka. Disitulah munculnya hadis apa? Hadis-hadis maudhu, ya. Sekarang hadis maudhu itu sudah dikumpulkan oleh ulama dalam banyak kitab. Ibnu Jauzi punya kitab Al-Maudhu'at, ya kan? Asy-Syaukani punya Al-Maudhu'at dan lain-lainnya. Bisa kita lihat hadis-hadis maudhu di situ. Maka setelah terjadi pemalsuan dalam hadis itu, para ulama mengatakan, sebutkan rijalnya, siapa hadis yang kalian bawa ini, siapa aja orang-orangnya ini. Ini hadisnya, siapa rawi-rawinya siapa. Diperiksa satu-satu, ya kan? Dicek satu-satu. Ada kitab-kitabnya, ya kan? Dilihat, kalau dia ahlu sunnah diambil hadisnya. Kalau ahli bid'ah itu orang-orang yang ngikutin firqah-firqah itu, maka ditolak hadisnya. Maka semangat kaum muslimin untuk menjaga hadis dan membersihkannya dari kedustaan menjadi sebab mereka dinamakan ahlu sunnah wal ahlul hadis, karena mereka fokus kepada hadis Rasulullah, menyaring hadis-hadis Rasulullah SAW dalam ilmu yang disebut dengan al-jarh wa ta'dil. Maka mereka disebut dengan ahlu sunnah atau ahlul hadis. Mereka memberikan perhatian besar kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Disaring mana perawi yang terpercaya, ya, mana yang jujur, mana yang pendusta, mana yang dicurigai berdusta, ya.
Semangat mereka untuk tetap bersama kelompok kaum muslimin ketika kaum Khawarij keluar dari barisan khalifah dan memeranginya, menjadi mereka dinamakan dengan jamaah. Ketika terjadi pemberontakan Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib, orang yang menjaga persatuan dengan tetap di barisan Ali bin Abi Thalib, mereka dinamakan apa? Ahlu al-jamaah ya. Maka orang yang peduli kepada sunnah mengikutinya, menjauhi bid'ah dan tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, mereka dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Apa ciri-cirinya tadi? Mereka peduli kepada sunnah ya, dalam segala hal apapun mereka memperhatikan sunnah, mengikutinya, mengamalkannya, menjauhi bid'ah, dan terus dengan jamaah kaum muslimin di bawah pimpinan seorang imam. Sehingga mereka dikenal dengan apa? Nama ahlu sunnah wal jamaah. Ini penamaan sejarah penamaan ahlu sunnah wal jamaah ya.